Istri kedua sang penguasa, episode 16. Nicholas dan lain tengah mati menahan tawa saat Al keluar dari ruangan persalinan. Rambut acak-acakan, kancing kemeja yang lepas, dan juga terlihat bekas cakaran di wajah tampannya. Tanpa memperdulikan itu, Al langsung memeluk Dewi erat. "Mi, Al sudah menjadi Daddy, Mi," ungkapnya dengan menahan tangis. Sang penguasa itu berubah menjadi melo sejak tadi. Dewi mengusap punggung sang putra disertai dengan senyuman bahagianya. "Selamat ya sayang, kami turut bahagia." Al mengangguk, kemudian melirik ke Nicholas. Pria itu membuang gengsinya, lalu kemudian memeluk erat Nicholas. "Papi." Nicholas pun tersenyum haru dengan tangan mengelus rambut putranya yang tak kalah tampan darinya. Nicholas melerai pelukan itu. Kedua tangannya memegang bahu Al. "Sekarang kamu sudah jadi orang tua. Tanggung jawabmu semakin bertambah. Papi harap kamu bisa ingat hari ini. Bagaimana perjuangan istrimu melahirkan anak kalian. Jangan sakiti dia, apalagi sampai mengkhianatinya. Ingat Al, pria sejati itu tidak main wanita." Al mengangguk pasti mendengarkan nasihat sang papi. "Papi berharap kamu bisa setia seperti papi. Selalu setia sampai tua. Iya kan, Mi?" Tanyanya sembari merangkul Dewi disertai dengan senyuman nakalnya. Dewi pun tersenyum lalu mengangguk. Kalau untuk kesetiaan, papimu memang patut jadi panutan. Dan ini bukan hanya berlaku untuk Al, tapi juga untuk kalian. Mengerti?" Tunjuk Dewi kepada para pria yang setia berdiri di samping mereka. Jason, Wawan, Has, dan lainnya mengangguk serentak lalu menjawab, "Mengerti, Nyonya." "Bagus. Kalian harus bisa menghargai wanita. Kalau suatu saat kalian lupa diri, cukup ingat satu hal. Kalian lahir dari rahim seorang wanita. Menyakiti seorang wanita itu sama saja menyakiti ibu kalian." Kembali para pria itu mengangguk mendengarkan petua dari majikan mereka. Mereka membenarkan ucapan Dewi. Wanita itu untuk disayangi dan dihargai, bukan untuk disakiti. Selama mereka bekerja pun di kediaman Nicholas, tak pernah sekalipun mereka melihat pria besar itu berlaku kasar dengan istrinya. Jangankan memukul, membentak saja tidak, hingga mereka bisa menarik kesimpulan bahwa Nicholas adalah orang yang setia serta menyayangi keluarganya. Baru saja Dewi ingin memarahi, terdengar kaki yang cukup cepat dan menggema di lorong ini. Mereka serempak menoleh ke sumber suara. "Mami, Papi, mana kakak ipar? Mana baby?" Putri tidak melanjutkan ucapannya. Dia tertawa terbahak. "Mi, kakak kenapa? Kenapa seperti orang yang baru keluar dari kandang macan?" Gadis yang masih lengkap dengan seragamnya itu masih terus tertawa. Hingga tanpa sadar, tangannya bertumpu dengan pria di sebelahnya yang tak lain adalah Wawan. Pria itu berdiri kaku, tak bergerak sedikit pun. Hanya matanya yang sibuk melirik satu persatu orang di depannya. Hans dan Jason mengulum bibirnya ke dalam saat melihat ketegangan di wajah Wawan. Al melangkah lalu menjewer telinga sang adik hingga mengadu. Menarik telinga itu pelan, berjalan hingga tepat di samping Dewi. "Aduh, Kak, lepasin Nakal kamu ya, berani banget ngetawain kakak. Ini semua karena ulah kakak iparmu nih," ujarnya setelah melepaskan telinga adiknya yang sudah tampak memerah. "Benarkah? Wah, kakak ipar hebat bisa bikin kakakku yang jagoan ini berantakan dan mengenaskan seperti ini. Kakak ipar ganas juga ya kalau lagi marah." "Kakak iparmu itu tidak lagi marah, tapi habis berjuang melahirkan baby A," urai Al jelas. "Oh iya lupa. Mana baby A?
Putri pengen lihat keponakan Putri, pasti menggemaskan. Ucapnya tak sabar. Kamu pulang sama siapa? Hans kan ada di sini. Lagian belum jadwal pulang. Kamu bolos ya? Cerca Dewi tanpa memperdulikan ucapan Putri sebelumnya. Putri tersenyum kikuk. Aku beralasan sakit nih. Terus Putri telepon Pak Dim suruh pengawal lainnya jemput. Kan Putri penasaran pengen lihat keponakan Putri. Putri bergelayut manja di lengan Dewi agar maminya itu tidak marah. Rikolas mengelengkan kepalanya. Lain kali nggak boleh ya. Sebentar lagi kamu lulus loh. Jadi harus giat belajar. Ujar Rikolas. Kan kamu mau kuliah ke luar negeri. Tambahnya lagi. Wawan yang sedari tadi menunduk kini langsung melirik Rikolas yang baru saja melesaikan ucapannya. Apa? Kuliah di luar negeri? Jauh sekali. Ngebatin Wawan. Iya Pi, Putri janji nggak lagi. Ayo kak, kita lihat baby ah. Kini Putri pindah bergelayut di sang kakak. Baby A lagi dibawa ke ruang perawatan bayi. Belum bisa dilihat sekarang. Tuturnya mencubit gemas hidung adiknya. Kakak suka banget sih aniaya gadis di bawah umur. Aku aduin sama Kak Seto tahu rasa. Idi, bawah umur katanya. Kamu udah beranjak dewasa, sebentar lagi kuliah. Udah gak masuk lagi kategori bawah umur. Kamu itu punya KTP. Paham? Putri mencabikkan bibirnya, yang lainnya hanya tersenyum melihat perdebatan antara kakak beradik itu. Meski keduanya mempunyai umur yang terpaut cukup jauh, tapi jika keduanya telah berdebat seperti sekarang, perbedaan umur itu sepertinya tidak tampak, sebab Al selalu meladeni tingkah kekanakan Putri. Aurora kini sudah dipindahkan ke ruangan perawatan, yang luasnya tak kalah dengan Hotel Presiden Suite Room. Ruang perawatan yang memang khusus untuk keluarga pemilik rumah sakit. Dan baby A yang baru saja diantar oleh perawat kini menjadi rebutan. Namun tentu saja yang paling berkuasa yang mendapatkan kesempatan pertama menggendong bayi mungil yang masih berwarna merah itu. Siapa lagi kalau bukan Dewi, orang yang paling berkuasa di keluarga Rikolas. Rikolas bahkan tidak ada papanya jika sudah dihadapkan dengan betinanya itu. Ululu, cucu grandma. Ganteng banget sih. Puji Dewi menciumi pipi gembul baby A dengan gemas. Siapa dulu dong grandpanya Mi? Timpal Rikolas. Ya kok papi? Baby A mirip Allah. Memangnya kamu pikir wajah kamu sama wajah papi apa bedanya? Tanya Rikolas. Iya juga ya. Al tidak menyadari jika ia juga adalah oplosan dari seorang Rikolas. Dimulai dari mata, hidung, bibir, semuanya sama. Mereka bagaikan pinang dibelah dua. Dan sekarang, wajah rupawan itu menurun ke sang pewaris yang baru lahir. Cucu grandma, sehat terus ya sayang. Kembali Dewi menciumi wajah baby A yang sedang nyaman di pelukan Dewi. Sepertinya baby A adalah tipe bayi yang tenang atau tidak rewel. Aurora tersenyum melihat pemandangan di ruangan itu. Rasa bahagia menyelimuti hatinya kala melihat raut kebahagiaan dari wajah kedua mertuanya dan juga adik iparnya. Belum lagi dengan beberapa anggota keluarga mereka yang tadi sempat menghubungi Dewi via telepon. Semuanya sangat bahagia mendengar berita kelahiran bayi mungilnya itu. Al menautkan jemarinya di sela-sela jemari Aurora. Kemudian mengecup punggung tangan itu dengan lembut. Kamu adalah pembawa keberuntungan di keluarga ini, sayang. Lihatlah, aku tidak pernah melihat papi dan mami sebahagia itu. Terima kasih, sayang. Love you, Mami A. Ujarnya tersenyum simpul. Aurora mengangguk. Dan kamu adalah anugerah terindah yang dikirimkan Tuhan untukku, Dad.
love you more Daddy A. Keduanya tersenyum saling menatap dengan dalam. Oh ya Al, kamu udah menyiapkan nama untuk bayimu? Tanya Dewi memutuskan tatapan Al dari istrinya. Sudah Mi, jawab Al melirik sekilas Aurora tersenyum. Mereka pernah sepakat jika bayinya laki-laki yang harus memberi nama adalah Al. Dan jika bayinya perempuan maka Aurora yang akan memberikannya nama. Iya kak, ayo cepat sebut namanya siapa? Timpal Putri yang sudah mencium gemas pipi bayi gembul yang lahir dengan berat 3,3 gram itu. Namanya adalah Arjuna Syakir Barit. Dan kami akan memanggilnya A. Ucap semangat Al. Nama yang indah. Tutur Dewi. Artinya apa Al? Artinya adalah bayi laki-laki yang putih, bersih, kelak akan menjadi orang yang dihormati dan selalu bersyukur. Amin. Ujar semuanya yang ada di dalam ruangan itu lalu kemudian tersenyum. Welcome to world baby A. Teriak Putri dengan senangnya.